Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sari, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen finansial. Yang pertama adalah manajemen kas. Manajemen kas adalah sistem pengelolaan kas perusahaan agar tersedia kas yang memadai, tidak terlalu banyak agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar, tetapi tidak terlalu sedikit yang bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Kas adalah bentuk aktiva yang paling liquid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Pada slide selanjutnya yaitu motif memiliki kas. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi adalah motif perusahaan menyediakan kas untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga adalah motif untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Yang terakhir adalah motif spekulasi. Motif spekulasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat liquid. Biasanya jenis investasi yang dipilih adalah investasi pada sekuritas. Selanjutnya, model manajemen kas. Yang pertama, model persediaan manajemen kas model Baumol. Bila perusahaan memiliki saldo kas tinggi, perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Yang kedua, manajemen kas model Miller-Orr. Dalam keadaan penggunaan dan pemasukan kas bersifat acak, perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Bila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Yang selanjutnya, sistem pengumpulan dan pembayaran kas. Yang pertama, sistem pembayaran kas. Dalam perekonomian yang pembayaran transaksinya dilakukan tidak lagi dengan uang tunai tetapi dengan cek, akan timbul situasi di mana pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan tidak segera mengurangi saldo kas dan penerima cek tidak segera diikuti dengan penambahan kas. Yang kedua, sistem pengumpulan kas. Sistem pengumpulan kas mempunyai tujuan untuk mempercepat pemanfaatan kas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan concertation banking. Dengan cara ini perusahaan menerapkan berbagai pusat pengumpulan pada berbagai wilayah sesuai dengan penyebaran penjualannya dan tidak hanya satu pusat pengumpulan di kantor pusat. Selanjutnya, analisis laporan neraca. Neraca menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Aktiva atau segala sesuatu yang merupakan milik perusahaan dan berhak digunakan oleh perusahaan disajikan pada sisi kiri, umumnya dari yang likuiditasnya paling tinggi hingga yang paling rendah. Kas diletakkan paling kanan atas dan aktiva tetap paling akhir, atau dapat juga dikatakan bahwa segala sesuatu yang sifatnya tidak nyata diletakkan paling akhir. Yang tidak nyata tersebut meliputi merek, hak paten, goodwill, opsi untuk membeli properti dan sebagainya. Goodwill hanya ada jika suatu perusahaan membeli sesuatu yang lain yang total jumlahnya lebih besar ketimbang nilai keseluruhan aktiva bersih. Pada sisi kanan neraca disajikan kewajiban dan modal pemegang saham. Seluruh kewajiban yang harus menjadi prioritas pertama pembayaran diletakkan paling atas. Karena para pemegang saham harus terlebih dahulu melihat apa masih ada sisa uang sebelum menerima dividen, maka modal pemegang saham diletakkan di bawah. Pada bagian tengah ditempatkan hutang jangka panjang. Selanjutnya, laporan keuangan laba rugi. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi kepada pemakai laporan agar dapat membantu menerjemahkan aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan menjadi perhatian bagi penggunanya untuk mengambil keputusan. Seiring dengan penggunaan dari laporan keuangan tersebut, maka laporan keuangan harus disajikan dengan benar yang sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Pemakaian laporan keuangan suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa pihak, yaitu manajemen pemegang saham, kreditur, investor, pemerintah, karyawan perusahaan, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, akun laba rugi. Yang pertama, aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha. Yang kedua, liabilitas adalah kewajiban hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan ke konsumen. Yang ketiga yaitu ekuitas.
Ekuitas atau equity, aset liabilitas artinya harta yang dimiliki perusahaan dikurangi kewajiban yang harus dibayar. Nilai ekuitas positif berarti laba atau profit, sedangkan jika nilai negatif berarti rugi atau loss. Dan yang terakhir ada laporan cash flow atau laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu, biasanya 1 tahun buku. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.